Selamat malam, salam jumpa kembali para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram dari tanah Sumatera. Kisah tentang seorang pemuda yang melakukan kegiatan KKN yang tepatnya berada di sebuah desa yang sangat terpencil di tengah perkebunan. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Desa di mana menjadi tempat kami KKN adalah desa yang sangat nyaman untuk ditinggali. Warga masyarakatnya sangat ramah dengan semua orang, murah senyum, dan juga jiwa gotong royong antar warga membuat kami sungguh merasa beruntung sekali bisa KKN di desa ini. Sampai suatu ketika, salah satu temanku tak sengaja bertemu, kemudian berpisah dengan mereka yang tak kasat mata. Namun, tak sampai di situ saja. Semenjak permulaan itu, mulailah satu persatu fakta tentang rumah dan desa yang kami tinggali mulai terkuak. "Woi Sam, buruan kesini cepat. Ini bantuin motorku, bannya selip," teriak si Simon. Simon adalah rekan satu poskoku. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Samuel. Teman-temanku biasa memanggilku Sam. Ya, memang berkesan seperti orang bule. Tapi aslinya aku keturunan Jawa yang saat ini kebetulan tinggal di Pulau Sumatera, di kota Lampung lebih tepatnya. Hari ini aku bersama ketiga temanku sedang dalam perjalanan menuju Kampung Lok Jambe. Kami berempat ke sana bukan tanpa tujuan. Kami akan melaksanakan KKN di sana. Kami menuju desa itu mengendarai dua motor. Aku menggunakan motor CB 150 dan Simon menggunakan motor matic keluaran terbaru. Dengan perasaan penuh semangat, kami menerobos dan menerjang rimbunnya hutan dan medan jalan menuju ke desa Lok Jambe. Astaga, saking asyiknya bercerita aku sampai lupa harus membantu Simon yang motornya terjebak di kubangan lumpur. Ya, memang beginilah keadaannya. Kami hidup di daerah yang dimana akses jalan menuju desa-desa yang jauh dari pusat kota memang kurang sopan jalannya. Terkadang ada kubangan yang dalamnya bisa sampai sebagian motor. Wajar saja, jalanan di sini masih belum diaspal, jadi masih jalan tanah berbatu. "Ci, roh lu, tarik!" ucap Rahmat mengemudi untuk menarik motor Simon secara serentak. "Alhamdulillah," ucap kami berbarengan dengan motor Simon yang sudah keluar dari kubangan lumpur itu. Setelah kejadian itu, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju desa tujuan. Kami memang tinggal di kota ini, namun baru kali ini aku mendengar ada nama desa Lok Jambe.
Oleh karena itu, kami berempat memutuskan untuk memulai perjalanan sejak pagi. Ya, hanya untuk mengantisipasi agar nantinya kami tidak pulang terlalu malam. Karena seperti yang kalian tahu, daerah pedalaman Lampung masih sangat minim penerangan, dan ditambah ngeri lagi karena perjalanan melewati perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan tanpa penerangan lampu jalan. Setelah kurang lebih berjalan selama 3 jam, kami sampai di daerah perbatasan antara pemukiman, dan di depan sudah kawasan perkebunan kelapa sawit. Nah, sialnya, sinyal internet kami tiba-tiba tidak ada di sini, sehingga kami memutuskan untuk mencari rumah penduduk terdekat yang nantinya bisa kita tanyai soal di mana lokasi desa Lok Jambe itu. Sam, itu ada rumah. Bagaimana kalau kita mampir, tanya dulu? Ucap Rahmat sambil menampar pundakku. On, kita tanya ke rumah itu dulu ya, teriakku pada Simon yang kala itu sedang mengendarai motornya di belakangku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menepikan motorku dan mendekati rumah yang ditunjuk oleh Rahmat. Aku dan Rahmat turun dari motor, sedangkan Simon dan Theo berada di pinggir jalan menunggu kami. Assalamualaikum Bu, izin mau tanya, ucapku pada seorang ibu-ibu yang sepertinya tengah asyik memisahkan kacang dari kulitnya. Waalaikumsalam Dek, silakan duduk dulu, maaf kalau tempatnya kotor, ucapnya sambil mempersilahkan aku dan Rahmat duduk di teras rumahnya. Perkenalkan Bu, nama saya Samuel dan ini Rahmat. Kami dari Universitas Ek di kota. Jadi sebenarnya kami kemari mau menuju ke desa Lok Jambe Bu. Tapi kami sama sekali belum pernah tahu desa itu. Dan ditambah lagi Google Map tidak bisa kami gunakan lagi karena sinyal di sini sudah tidak ada Bu. Ibu tahu lokasi desa Lok Jambe itu tidak ya? Tanyaku sambil sekelas memperkenalkan diri. Desa Lok Jambe Mas. Ibu itu begitu terlihat sangat terkejut ketika mendengar nama desa yang kuucapkan. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang semula sangat santai. Dan ketika mendengar nama desa Lok Jambe, ekspresi ibu sontak langsung berubah. Iya Bu, benar, jawab Rahmat. Mungkin karena tak ingin ikut campur dengan urusan kami, ibu itu langsung berdiri dan menunjukkan arah kepada kami. Oh, desa itu sudah dekat kok Dek. Kalian tinggal melewati perkebunan sawit ini aja. Terus nanti kalau ketemu pertigaan, kalian ambil kanan. Nah, nanti langsung sampai ke desa itu, terangnya. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu kami mau melanjutkan perjalanan. Izin ya Bu, ucapku sambil melangkahkan kaki menjauhi rumah ibu itu. Oh mari silakan Dek. Tapi kalau boleh ibu pesan, nanti pulangnya jangan sampai terlalu larut malam ya. Di sini masih daerah rawan soalnya. Imbuhnya sambil mempersilahkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Iya Bu, terima kasih nggih, balasku singkat. Dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju desa Lok Jambe. Jika kalian pernah mendengar kalau istilah dekat orang desa itu tidak sesuai dengan kenyataan, kali ini aku membuktikannya.
Tadinya kukira jarak dari rumah ibu tadi menuju ke desa Lok Jambe tak terlalu jauh. Seperti yang ia katakan tadi, bahwa "Oh, desa itu sudah dekat kok, Dek. Kalian tinggal melewati perkebunan kelapa sawit ini aja." Namun ternyata sudah hampir setengah jam kami memasuki jalan di tengah perkebunan kelapa sawit, namun masih belum menemukan pertigaan yang ibu tadi maksud. "Woi, betul nggak tadi petunjuk dari si ibu itu?" tanya Rahmat dengan nada sedikit tinggi. Mungkin karena ia merasa bahwa petunjuk yang diberikan salah. "Wes, kita coba jalanin dulu. Siapa tahu memang benar setelah perkebunan ini ada pertigaan dan langsung menuju desa itu," ucapku sambil mencoba memedam amarah Rahmat yang nampaknya sudah mulai meluap-luap. Pada akhirnya kami bertemu dengan pertigaan yang sama dengan yang diberitahukan oleh ibu tadi. Namun di sini kami berempat sempat bingung dengan arah yang selanjutnya akan kami tuju. Bagaimana tidak, menurut petunjuk ibu tadi, ketika kami sudah melewati perkebunan kelapa sawit dan bertemu dengan pertigaan, kami diarahkan mengambil jalan ke kanan. Tapi di sini, malah jalan yang ke kanan menurut kami adalah jalan yang tak wajar dan meragukan apakah jalan itu bisa dilewati kendaraan. "Tadi kata ibunya suruh ngambil jalan kanan kan, Sam? Tapi kok jalannya begini?" tanya Simon kepadaku sambil sesekali mencoba mengecek ponselnya, sambil berharap akan ada sinyal untuk kami membuka peta dan mencari desa itu. "Iya, Mon. Kalau nggak percaya, hanya si Rohmat. Dia juga dengar kok tadi. Iya, Tomat?" jawabku sambil melontarkan pertanyaan pada Rahmat yang ada di belakangku. "Iya, Mon. Wong tadi aku dengar sendiri katanya kalau ketemu pertigaan ambil jalan ke kanan. Tapi kok tadi muka ibunya jadi agak aneh ya pas kita tanya desa ini." Tanpa memberikan penjelasan lanjutan, saya memilih mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan saja. "Wes, ayo kita ikutin aja arah dari ibu tadi. Toh sampai saat ini kita nggak kesasar kan pas nurutin beliau. Wes, ayo jalan, biar aku yang di depan," ucapku dengan nada lantang, dengan harapan dengan begitu semoga keraguan mereka akan sedikit menghilang perlahan. Sepanjang perjalanan, setelah perjalanan itu, suasana menuju desa ini sangat asri dan sejuk menurutku. Pepohonan menjulang tinggi yang membuat sinar matahari sedikit terhalangi untuk sampai ke jalan, menjadikan perjalanan kami ke desa Lok Jambe menjadi tak terlalu melelahkan, karena harus kepanasan terkena paparan sinar matahari siang. Karena jika dihitung perjalanan kami dari kampus sampai ke sini, sudah hampir 4 jam lamanya. Dan benar saja, setelah perjalanan yang cukup jauh dari pertigaan tadi, aku melihat ada gapura yang terbuat dari kayu dan samar-samar ada tulisan Desa Lok Jambe di sana. "Weh, ini betulan tulisan Desa Lok Jambe kan?" Aku berhenti dari motor, menghampiri tulisan itu, dan mencoba bertanya pada teman-temanku, apakah ini tulisan nama desa itu, ataukah hanya sekedar halusinasiku saja. Rahmat menghampiriku dan disusul oleh Theo dan Simon. "Desa Lok Jambe," ucap Theo mencoba membaca tulisan di papan kayu itu yang sudah mulai hilang
karena termakan usia. "Iya, ini benar desa Lok Jambe, kawan," ucap Theo setelah membacanya. Mendengarnya pun aku merasa sedikit lega karena perjalanan panjang ini menghasilkan juga. Setelah lega karena sudah menemukan desa yang nantinya akan menjadi tempat KKN, kami langsung mencari warga setempat guna menanyakan rumah kediaman dari kepala desa Lok Jambe. Entah suatu kebetulan atau tidak, tak jauh dari gapura desa, kami melihat ada sekelompok bapak-bapak yang tampaknya baru selesai dari kebun. Tanpa pikir panjang, kami langsung menghampiri dan menanyakan maksud dan tujuan kami. "Assalamualaikum, Pak. Ngapunten, izin mau tanya," ucapku setelah memarkirkan motor dan melepaskan helm. Aku bertanya kepada bapak-bapak yang saat itu sedang membawa setandang pisang yang baru masak beberapa buah saja. "Waalaikumsalam, Nak. Silakan, mau tanya apa?" Sambil menaruh pisang yang sedang ia bawa, bapak itu langsung menyambut kami dengan wajah yang sangat ramah. "Sebelumnya, perkenalkan, Pak. Nama saya Samuel. Ini Rahmat, dan itu di sana dua teman saya, namanya Simon dan Theo." Ketiga temanku menunduk dan melontarkan senyum kepada bapak ini, dan ia pun langsung membalasnya dengan spontan dan sekali lagi dengan sangat ramah. "Jadi maksud dan tujuan kami datang ke desa ini untuk melaksanakan KKN, Pak. Oh iya, saya dan teman-teman berasal dari Universitas Ek di kota. Nah, kami mendapatkan desa yang nantinya akan menjadi tempat kami mengabdi selama 40 hari ya di desa ini, di desa Lok Jambe. Nah, kami di sini baru survei lokasi sekaligus mencari tempat untuk posko kami, Pak. Maka dari itu, kami mau tanya, rumah dari kepala desa Lok Jambe ini di sebelah mana ya, Pak?" Ucapku memperkenalkan diri, dan kulanjutkan menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke sini. Setelah selesai menyampaikan maksudku tadi, entah kenapa, tiba-tiba bapak-bapak yang ada di sekitar malah tertawa. "Hahaha, lah Dek, itu yang kamu ajak bicara itu Pak Lurahnya sendiri." Melihat kejadian itu, bapak tadi yang kuajak bicara atau Pak Lurah langsung mempersilahkan kami berempat untuk ke rumahnya saja. Ternyata rumah Pak Lurah tak terlalu jauh dengan lokasi pertemuan kami saat itu. Tinggal lurus, dan nanti setelah ada perempatan samping masjid, tinggal ambil ke kiri, dan sampailah di rumah Pak Lurah. Rumah Pak Lurah adalah tipikal rumah yang menyerupai rumah panggung. Namun, rumah ini masih banyak menggunakan bahan kayu untuk ornamen dan arsitektur rumah, dan juga untuk bagian pagar teras terbuat dari kayu yang dibentuk seolah-olah itu sebuah anyaman. Ketika kami sampai di sana, perasaan yang pertama kali dirasakan adalah kenyamanan. Nyaman karena kedekatan warga, dan juga nyaman karena kondisi alam di sini yang masih sangat asri. Berbeda dengan kawasan sebelum perkebunan sawit tadi. "Oh, mari Mas, masuk dulu. Pasti capek kan habis menempuh perjalanan jauh kemari," ucap Pak Lurah sambil menaiki anak tangga dan menuju ke teras rumah. Kami pun mengikuti beliau dari belakang, sambil sesekali melihat keindahan rumah yang jujur saja
membuat sangat tertarik. Karena rumah dengan model seperti ini sangat jarang kutemui ketika di kota. "Bu, tolong ambilkan minum untuk tamu kita." Pak Lurah menyuruh istrinya yang saat itu baru juga membukakan pintu. Tanpa menjawab sepatah kata pun, dia langsung berjalan memasuki rumah. "Jadi emasnya ini besok mau KKN di desa ini?" Pak Lurah memandang sambil sesekali membetulkan celananya yang sepertinya terlalu menghimpit kedalaman ketika duduk lesehan seperti ini. Iya Pak, tapi kami kesini saat ini hanya survei lokasi dulu, sekaligus mencari rumah yang nantinya akan menjadi posko kami selama 40 hari menjalankan KKN di sini," balasku, seolah paham dengan apa yang aku diskusikan. Pak Lurah langsung menyambut ucapanku dengan kalimat yang mungkin bisa menjadi kabar gembira untuk kita semua. "Wah, kebetulan Bapak punya rumah yang kebetulan hanya Bapak gunakan sebagai gudang perkakas keperluan desa. Dan sebenarnya ruangan lainnya masih sangat banyak dan luas. Bagaimana kalau kalian lihat dulu rumahnya? Nah, nanti kalau cocok kalian pakai saja. Tenang saja, gak usah bayar biaya sewa. Oh, kalian di sini kan juga membantu masyarakat. Anggap saja itu bentuk ucapan terima kasih kami pada kalian," ucap Pak Lurah kepada kami. Wah, boleh banget itu Pak. Nanti habis ini langsung ke sana saja ya Pak," balas Simon. Aku pun langsung menatap Simon dengan memunculkan sinis. Ya, memang aku juga setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Lurah. Tapi di sini aku kurang enak saja dengan tingkah laku Simon yang terunyukan kalau orang Jawa bilang, "Mari ini diminum sama dimakan dulu. Gak usah malu-malu, anggap saja rumah sendiri ya." Bu Lurah menyuguhkan makanan dan minuman yang baru saja ia bawa dari dalam rumah. Ubi rebus, manisan pepaya, dan setoples keripik singkong menjadi jamuan yang sangat menggugah selera. Tak lupa juga dia memberikan es teh yang dia siapkan di teko. Dan inilah sebenarnya yang kami inginkan. Karena memang perjalanan yang kami lalui sangatlah memakan waktu yang lama. 4 jam kurang lebih perjalanan kami menuju desa ini. Izin ya Bu, Pak, saya minum dulu," ucapku sambil menuangkan es teh ke dalam gelas. "Oh, silakan. Pasti kalian haus banget toh. Ya, harap maklum ya Mas. Di sini jarang ada yang menjual makanan di pinggir jalan. Karena memang perjalanan menuju desa ini banyak kawasan perkebunan kelapa sawit." Sambil sedikit tertawa, Pak Lurah membalas ucapanku. Segelas es teh sudah di tangan dan disusul oleh Simon dan yang lain. Mereka secara bergiliran menuangkan es teh dari teko ke gelas yang sudah mereka pegang. Sambil membuka percakapan, aku mulai menanyakan tentang kebiasaan warga dan kegiatan warga desa Lok Jambe ini. Ya, sekaligus membuat rencana program kerja apa yang akan kami lakukan selama KKN di sini nanti. Pak, maaf mau tanya, kalau warga sini rata-rata mata pencahariannya apa ya Pak? Tanyaku singkat mencoba membuka dialog. "Oh, kalau warga di sini kebanyakan bekerja di kebun Mas. Ada yang bekerja untuk perusahaan besar dan ada juga yang punya kebun kelapa sawit sendiri.
Tapi tak sedikit juga warga sini yang cocok menanam sendiri, seperti menanam jagung, lada, dan sebagainya. Ya, intinya warga di sini pekerjaannya macam-macam, Mas. Jelasnya. Saking asyiknya kami mencengangkan. Tak terasa sajian yang tadi disajikan sudah ludes dimakan oleh temanku bertiga. "Weh, kamu gak bagiin aku toh?" ucapku dengan bercanda. "Lah, kamu aja ngomong mulu sama Pak Lurah. Yo, kami memanfaatkan keadaan toh ya," ucap Rahmat dan disusul dengan anggukan kedua temanku yang lain, Simon dan Theo. "Hahaha, udah Mas, nanti biar ibu masakin lagi kalau masih lapar. Oh iya, nanti sebelum kalian pulang, kalian harus makan dulu lo ya. Jangan main nyelonong gitu aja," ucap Bu Lurah sambil membujuk kami untuk makan di rumahnya. "Wah, dengan senang hati Bu kalau itu mah," balas si Rahmat. Oh iya Pak, bagaimana kalau sekarang kita melihat rumah yang nantinya jadi posko KKN kami Pak? Ajakku pada Pak Lurah. Dan dengan sikap Pak Lurah mengiyakan ajakanku itu. "Oh ya udah, ayo Mas. Tapi jalan kaki saja yo, dekat kok tempatnya." Akhirnya kami berlima berjalan menelusuri jalanan desa yang masih berwujud tanah tanpa ada polesan aspal di atasnya. Kami perlu hati-hati ketika melewati jalan ini, karena kata Pak Lurah, beberapa hari kemarin desa ini sempat hujan yang sangat deras sekali, dan itu berlangsung selama semalam. Oleh karena itu, jalanan di sini jadi sedikit licin dan banyak berkumpul air di mana-mana. "Wah, mau kemana Pak?" ucap warga desa yang kebetulan sedang membersihkan halaman rumahnya. "Oh, ini mau nganterin mas-mas ke rumah tempat perabotan." "Oh, ini mas KKN itu ya Pak, yang kemarin Bapak bilang mau ada mahasiswa KKN di desa kita." "Iya Pak, ini para siswa baru mau survei lokasi dulu sebelum penerjunan," jelas Pak Lurah. Pak Lurah saat itu sedikit menjelaskan mengenai siapa kami dan maksud tujuan kami di sini. Untung saja, seperti yang sudah kubilang di awal, bahwa warga desa ini sangatlah ramah tamah. Dan ketika ada orang baru yang datang pun, mereka dengan sangat antusias menyambut dan menerima. "Wah, semoga betah dan nyaman di desa ini ya Mas. Kapan-kapan mampir ke gubuk saya, nanti nyeruit," ucap bapak itu sambil menatap kami, memunculkan keramah tamahannya, memunculkan yang seolah-olah ia sedang berhadapan dengan masyarakat sekitar dan bukannya sinis dengan pendatang. Oh iya, nyeruit itu adalah makan bersama dengan sambal terasi dan diberi mangga kueni. Ada lalapan juga seperti pecel lele. Namun di sini makannya dengan beralaskan daun pisang. Iya Pak, terima kasih sebelumnya," ucapku. Ya sudah Pak, saya mau melanjutkan perjalanan dulu ya Pak, izin," ucap Pak Lurah. Mari silakan Pak." Jujur saja, ketika berada di desa ini, aku sekilas menjadi kangen dengan nuansa kampung halaman ayah ibuku di Jawa. Persis sekali seperti ini, tetangga ramah dan murah senyum. Wah, intinya aku sangat nyaman sekali ketika berada di desa ini. Setelah kurang lebih 10 menit berjalan dari rumah Pak Lurah, tibalah kami di sebuah rumah yang jika dilihat dari luar merupakan rumah yang cukup besar. Di depan rumah terdapat pohon mangga
dan di samping berjejer tanaman pisang dan diselingi oleh ubi talas. Kesan pertamaku ketika melihat rumah itu adalah singup, atau orang Jawa biasa menyebutnya sebagai rumah angker. Namun, aku tak mau mempedulikan itu. Takutanku nanti malah membuat teman-teman menjadi takut untuk tinggal di sana. Kami pun ditemani Pak Lurah akhirnya masuk ke dalam rumah itu. Rumahnya cukup luas, dengan beberapa lukisan dan topeng yang terpajang di dinding-dinding rumah. Bagian ruangan samping digunakan sebagai ruangan penampung perabotan desa, seperti meja, kursi, piring, gelas, dan lain sebagainya. Di sisi lain, terdapat 3 kamar kosong yang bisa kami tempati sebagai kamar tidur. Dan terdapat pula dapur dan kamar mandi yang hanya disekat oleh papan putih yang entah apa namanya. Di tengah kami menjelajahi rumah ini, tiba-tiba Pak Lurah menyampaikan pesan kepada kami supaya ketika nanti sudah menempati rumah ini, beliau meminta supaya lampu kamar mandi jangan sampai dimatikan dan air yang ada di sana jangan sampai habis. Temanku ketiga ketika mendapatkan pesan dari Pak Lurah, ekspresinya sontak mereka langsung berubah seketika. Berbeda denganku yang sudah paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Lurah. Jujur saja, tadi ketika aku masuk ke dalam rumah ini, aku langsung disambut oleh sosok perempuan yang selalu memelintir kepalanya ketika berhadapan denganku. Akan tetapi, aku tak mempunyai pikiran jika sosok itu mengganggu. Menurutku, sosok itu hanya ingin menyambut kedatangan kami. Setelah menegaskan bahwa rumah yang akan kami tempati masih layak untuk magang, akhirnya kami kembali ke rumah Pak Lurah. Sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Lurah, pikiranku tak henti-hentinya memikirkan soal rumah itu. Namun, aku tak ambil pusing dengan kejadian yang tadi aku alami. Ya, apa bedanya lah dengan kejadian yang selalu menimpaku ketika aku memasuki rumah baru. Pasti bertemu dengan para penghuni rumah. Kami akhirnya sampai di rumah Pak Lurah. Dan benar saja, ketika kami sampai di sana, ternyata sudah tersaji berbagai makanan yang sudah siap kita santap. Tanpa pikir panjang, kami langsung menyantap hidangan itu setelah dipersilakan untuk makan. Setelah selesai makan dan minum, waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore, yang dimana kita harus segera kembali pulang. Aku berpamitan seperlunya ke Pak Lurah dan Bu Lurah, serta meminta izin bahwa 2 minggu lagi kami akan kesini lagi dengan personel yang lengkap, ditemani oleh dosen pembimbing lapangan atau DPL. Pak Lurah mengiyakan, dan setelahnya kami pun mengucapkan terima kasih atas berbagai hidangan dan hidangan yang telah disiapkan untuk kami. Dan kami pun izin pulang. Ketika mengendarai motor, saya memiliki sedikit perasaan tidak enak dengan rumah yang nantinya akan kami tempati sebagai posko KKN. Namun, saya mencoba menguraikan semua pikiran buruk itu dan berpikir bahwa rumah itu adalah rumah biasa saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan karenanya. Namun, ternyata dugaanku salah. Nanti saja ku ceritakan. Ini masih awal
dan bahkan belum mulai KKN. Kuharap teman-teman masih setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Tanggal 15 Januari tahun 2022, hari yang sangat cerah sekaligus menggembirakan, karena kami akan kembali ke Desa Lok Jambe untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau biasa disebut KKN selama 40 hari ke depan. Suasana di Nuwo Balak pagi itu menjadi sangat ramai karena dipenuhi oleh mahasiswa. Karena untuk pelepasan mahasiswa yang akan melaksanakan KKN yang dilaksanakan di Nuwo Balak. Nuwo Balak sendiri adalah rumah milik pemuka adat. Hari ini adalah hari pelepasan mahasiswa yang nantinya akan diterjunkan ke daerah-daerah untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Kelompokku terdiri dari 14 orang. 4 diantaranya adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Ya, memang karena kampusku mayoritas adalah kaum Hawa, jadi jangan heran jika kelompokku lebih banyak perempuan. Simon, Rahmat, Theo adalah teman satu kelompokku yang laki-laki. Sedangkan untuk perempuan ada Meta, Norma, Lydia, Tita, Elsa, Mirna, Prita, Hastin, Leni, dan Wirda. Namun di sini hanya akan aku sebutkan beberapa saja, yaitu Meta dan Prita, dan beberapa yang bersinggungan saja. Kenapa? Karena mereka yang akan banyak berperan dalam cerita ini. Singkat cerita, setelah acara pelepasan mahasiswa KKN di kampus usai, akhirnya kami semua ditemani oleh Pak Aryo selaku dosen pembimbing lapangan berangkat menuju Desa Lok Jambe. Dikarenakan jumlah kami yang ganjil, akhirnya aku memutuskan untuk mengendarai motor sendiri dan yang lain berboncengan. Oh iya, tadi hampir saja saya lupa menyampaikan bahwa 3 hari sebelumnya kami sudah mengumpulkan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk KKN selama 40 hari ke depan. Semua barang-barang itu dibawa oleh 2 mobil pickup ke Desa Lok Jambe. Nah, saat itu aku bersama Rahmat datang ke sana lagi, sekaligus menemani para sopir mengantarkan barang-barang kami. Dan ternyata ketika aku sampai di rumah itu, sosok wanita berbaju putih lusuh itu masih ada di sana. Dan yang membedakan pertemuan ini dengan pertemuan sebelumnya adalah dia sudah tidak sendiri lagi. Sosok itu bersama 2 sosok perempuan lainnya. Yang satu dengan membawa anak dan yang lainnya seperti sedang dalam posisi hamil tua. Mungkin mereka mengingatkan diri saya karena saya mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka. Atau mungkin juga mereka ingin menyampaikan sebuah pesan. Singkatnya, setelah kami menurunkan barang-barang, kami kembali pulang dan mempersiapkan diri untuk KKN nanti. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Desa Lok Jambe secara bersama-sama. Kala itu, lebih tepatnya ketika perjalanan sudah tinggal kurang lebih beberapa jam lagi. Dering ponselku berbunyi. Akhirnya aku menempikan motor Sibeku dan mengangkat telepon. Dan ternyata itu adalah telepon dari bapakku. "Nak, ini bapak tadi dapat pesan dari Simbah. Katanya kamu diminta untuk berhati-hati ketika KKN, karena kehadiranmu di sana itu sudah dinantikan oleh mereka." Begitulah ucapan bapak dari telepon genggam saat itu.
Namun sebelum aku menjawab dan bertanya mengenai maksud dan tujuan Simbah berkata demikian, tiba-tiba tidak ada sinyal. Yang terputuslah teleponku saat itu. Sejujurnya, saat itu pikiranku tiba-tiba tak karuan. Entah apa yang dimaksud oleh pesan Simbah. Tapi pesan itu membuatku semakin merasa tidak nyaman. "Woi, kamu mau jadi penunggu jalan ini apa mau ikut kami?" teriak Simon memanggilku. Ternyata tanpa aku sadari, aku sudah terlalu lama berpikir, sehingga mengakibatkan teman-temanku bosan menunggu. Akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan ke desa Lok Jambe, dan kami pun sampai di gapura pintu masuk desa, tepat setelah azan asar berkumandang. Setelah sampai di sana, kami langsung menuju ke rumah Pak Lurah. Dan benar saja, di sana kami sudah disambut oleh warga desa yang tak terhitung banyaknya. Hampir semua kalangan yang ada di sana, mulai dari yang tua hingga yang muda, laki-laki maupun perempuan. Dan yang membuat heran dan kaget adalah sosok yang kutemui di rumah yang akan jadi posko kami selama 40 hari selanjutnya. Ternyata juga ada di sana, lengkap dengan kedua sosok yang tadinya pernah kulihat. "Selamat datang di desa Lok Jambe, nggih." Pak Lurah menyambut kami dengan begitu ramahnya. Pak Aryo selaku dosen pembimbing lapangan langsung menyambut tangan Pak Lurah. "Terima kasih sekali atas sambutannya, Pak. Ini saya titipkan anak didik saya di sini. Mohon bimbingannya ya, Pak. Tenang saja, nanti setiap 2 minggu sekali saya akan datang ke sini dan menanyakan apakah ada kendala yang dihadapi oleh anak-anak ini," ucap Pak Aryo pada Pak Lurah. Tanpa berpikir panjang, Pak Lurah menganggukkan kepalanya. "Sudah, tenang saja, Pak. Mereka sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ditambah lagi seluruh warga sangat senang sekali ketika ada mahasiswa yang akan mengabdi di desa ini. Ya, semoga saja mereka bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang selama ini kami hadapi." Begitu Pak Lurah selesai berbicara, entah kenapa aku langsung teringat dengan pesan Simbah soal kami sudah dinantikan oleh mereka. Tapi aku tak mau menyimpulkan sesuatu hal tentang ini. Jatuhnya nanti malah cocok logi semata. Saat itu kami disambut dengan begitu meriah, yang dimana membuat kami begitu sangat senang dan bahagia. Karena tak jarang ada cerita ketika KKN yang dimana mereka mengeluh karena warga masyarakat setempat sangat acuh tak acuh dengan kehadiran para siswa. Setelah selesai urusan di rumah Pak Lurah, akhirnya kami dengan ditemani Pak Lurah menuju ke rumah yang menjadi posko kami. Kami berjalan bersama teman-teman oleh hangatnya sinar matahari siang itu. Seperti yang kubilang dari awal, bahwa desa ini rasa begitu sejuk karena alamnya yang masih sangat asri dan terawat. Dikala perjalanan menuju ke sana, Pak Lurah juga bercerita kepada kami bahwa dulunya rumah itu ingin ia berikan kepada anaknya. Namun dikarenakan anaknya lebih memilih membuat rumah sendiri, akhirnya rumah itu dijadikan tempat untuk menaruh barang-barang milik desa seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Tak terasa tiba-tiba kami di rumah itu, rumah yang membuat penasaran. "Assalamualaikum," ucap Pak Lurah ketika memasuki rumah itu. Dan benar saja, para sosok itu masih ada di sini. Dengan segera teman-temanku masuk ke dalam rumah ini.
Mereka mulai menata dan menempatkan barang bawaan yang sudah terlebih dahulu sampai. Di sini terlihat sekali jika teman-temanku sangat senang menempati rumah ini. "Sam, sini Mas O. Kamu ngapain di luar sana sih?" ucap Prita menyadarkanku dari lamunan. "Oh iya Prit, bentar ini ngabisin rokok dulu." Oh iya, tadi aku memang merokok terlebih dulu ketika sampai di rumah ini. Ya, buat penenang pikiran saja, pikirku. Aku pun masuk ke dalam rumah dengan membawa rokok di tangan yang masih menyala. Di sini, ternyata kami para laki-laki tak kebagian kamar tidur. Karena perempuan yang berjumlah 10 orang sudah memenuhi 3 kamar yang ada di rumah ini. Alhasil, kami menempati ruangan-ruangan yang dijadikan sebagai tempat sholat. Hari itu terasa begitu cepat berlalu. Tak terasa sore sudah menjelang. Pak Lurah izin pulang terlebih dulu, disusul oleh Pak Dosen. Beliau meminta izin untuk kembali pulang, karena hari Senin beliau harus tetap mengajar di kampus. Nah, malam itu kami melakukan rapat kecil guna menyusun rencana program kerja yang nantinya akan kita laksanakan 40 hari ke depan. Sedangkan aku dan yang lain mempunyai rencana untuk membuat sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan ketika pandemi. Serta nantinya Meta dan Prita juga akan memberikan materi dan mengajari warga masyarakat membuat hand sanitizer dari bahan baku yang mudah didapat di sekitar. Selain itu, karena kampus kami kental dengan agama, maka kami juga berencana melakukan kegiatan baca tulis Quran untuk kalangan anak-anak desa dan juga rutin mengadakan kuliah 7 menit habis setiap sholat maghrib. Mungkin secara garis besar, rencana kami selama KKN di sini seperti itu. Dirasa rapat pada malam hari ini telah usai. Kuperintahkan semuanya untuk istirahat karena besok adalah hari pertama kita KKN. Kuharap mereka semua dalam keadaan prima. Hari pertama KKN, kami mengunjungi kantor desa dengan maksud dan tujuan untuk meminta informasi sekaligus mengajak kolaborasi antar organisasi yang ada di desa, baik itu Karang Taruna maupun PKK. Setelah selesai dengan urusan di kantor desa, aku mengajak Simon, Theo, dan Rahmat untuk mencoba makan mie ayam yang berada di depan kantor desa. Karena teman-temanku yang perempuan masih ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang kebetulan saat itu ada di kantor desa. Nah, saat berada di warung mie ayam, kebetulan saat itu ada salah satu warga yang menyapaku. "Masnya ini orang baru di desa ya mas? Kok saya baru lihat?" sapa beliau. "Oh iya pak, saya mahasiswa dari Universitas Ek di kota. Kami di sini sedang melakukan program kuliah kerja nyata," balasku. Pria itu teringat ketika mendengar ucapanku. Aku tak paham dengan maksudnya. Namun jika melihat dari ekspresi wajahnya, ia seperti sedang memendam sesuatu. "Tapi maaf, boleh minta sumpitnya lagi?" ucap Theo tiba-tiba. Ternyata tadi ia sempat menjatuhkan sumpitnya. Bukan karena disenggol atau apa, tapi ternyata Theo adalah anak yang tak bisa menggunakan sumpit. "Oh, maaf mas, ini sumpitnya." Ibu pemilik warung menyodorkan sumpit untuk Theo. Karena masih dalam masa pandemi, sumpit dan alat makan disimpan dan tidak diletakkan di meja. "Masnya yang tinggal di rumah milik Pak Lurah yang di pinggir sungai itu kan? Enak kan mas tempatnya?" ucap pria itu sambil berjalan menuju pintu keluar. Dan tanpa salam, pria itu langsung meninggalkan warung mie ayam.
Mendengar ucapan tadi, aku menjadi semakin curiga tentang rumah yang menjadi poskoku KKN itu. Mulai dari sosok 3 perempuan, pesan Simbah, dan ditambah lagi dengan ucapan pria yang menyampaikan itu. Mumet dasku, teriakku spontan saat itu karena benar-benar merasa ingin pecah kepalaku. Mendengar aku berteriak, ketiga temanku sontak merespon. "Weh, kenapa kamu Sam?" ucap mereka bertiga secara serentak. Tak ingin membuat orang lain khawatir dengan isi kepalaku, aku pun hanya bisa melontarkan senyuman dan berkata, "Oh, enggak, tadi cuma keinget proker kita aja, hehehe." Kecuali mereka tidak curiga dengan pola tingkahku, sehingga mereka dengan mudahnya percaya dengan apa yang aku katakan. Setelah selesai makan mie ayam dan diakhiri dengan minum segelas es rasa mangga, kami memutuskan untuk pulang ke posko. Karena nanti selepas sholat asar kami ingin berkeliling ke rumah-rumah warga. Ya, untuk perkenalan saja sebetulnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kami pergi ke surau untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, ketika yang lain sedang mengajar anak-anak mengaji, aku dihampiri oleh kakek dengan baju lurik yang saat itu menjadi imam ketika sholat maghrib tadi. Sebut saja namanya Mbah Liro. Mbah Liro ini adalah sesepuh yang ada di desa ini. Nah, saat itu saya pun sempat berbincang dengan Mbah Liro. Beliau bertanya kepada saya, "Kalau Mas Samuel itu dari mana asalnya, Mas?" Ya, langsung aku jawab saja jika aku berasal dari Lampung juga. Tapi keluargaku adalah transmigran dari Jawa. "Walah, pantes saja," ucap Mbah Liro singkat setelah mendengar jawabanku. Gimana Mbah?" tanyaku memastikan. "Ndak apa-apa Mas, Simbah hanya mau tahu aja sama sampean. Kebetulan Simbah dulunya juga berasal dari salah satu kota di Jawa Timur, Ponorogo. Tapi Simbah di sini sudah hampir 30 tahun. Dulu Simbah ikut Bapak ketika ada program transmigrasi juga," jelasnya. Tak terasa waktu Isya sudah datang. Aku diminta untuk melantunkan azan dan iqomah. Kemudian setelah sholat pun dimulai. Selesai sholat Isya, kami langsung kembali ke posko. Tapi ketika kami hendak meninggalkan halaman masjid, Mbah Liro mengirim pesan padaku. "Di rumah itu ada urusan yang harus kamu selesaikan, Nak. Simbah percaya bila kamu adalah anak yang sudah diramalkan bisa menyelesaikan masalah yang sedari dulu ada di desa ini." Itulah pesan yang diberikan kepadaku dari Mbah Liro. Singkat cerita, keesokan harinya, hari ini adalah hari ketika kami melaksanakan KKN di desa Lok Jambe. Untukku sendiri, desa ini masih sangat menyimpan banyak misteri yang sebenarnya ingin aku ketahui. Tapi aku tak mempunyai banyak bukti dan informasi untuk sekedar menghilangkan rasa penasaranku ini. "Sam, tolong kamu ke pasar, belikan ayam sama bumbu-bumbu dapur, bisa kan?" perintah Meta padaku. Memang kami di sini memasak makanan sendiri untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain untuk menghemat pengeluaran, juga karena sedang masa pandemi yang membuat kami menjadi sedikit takut untuk membeli makanan dari luar yang belum jelas kebersihannya. "Yowis, mana uangnya?" Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan mendekati Prita di dapur. Setelah diberi uang untuk belanja,
Saya langsung mengendarai motorku dan menuju pasar yang jaraknya lumayan jauh dari posko kami berada. Sesampainya aku di pasar, ternyata di sana sudah mulai sepi karena aku berangkatnya terlalu siang. Aku langsung mencari di mana lokasi penjual ayam potong. Dan setelah mendapatkannya, aku langsung beralih mencari penjual bumbu-bumbu dapur. "Bu, bawang merah sama putihnya 1 kilo ya, sama merica 2.000 saja," ucapku pada ibu-ibu penjual bumbu. Di sela aku melihat-lihat kondisi pasar, aku dikagetkan dengan suara yang memanggilku. "Mas, KKN kok sendirian saja?" Suara seorang ibu-ibu dari belakangku merasa terpanggil. Aku melihat ke arah suara itu berasal, dan ternyata, "Mas KKN kok sendirian saja?" Suara seorang ibu-ibu dari belakangku merasa terpanggil. Aku melihat ke arah suara itu berasal, dan ternyata itu adalah Bu Lurah. Iya Bu, yang lain lagi menyusun proposal di posko. Kebetulan aja pas lagi senggang. Ya udah akhirnya ke pasar buat beli bahan makanan," kataku mencoba menjelaskan kepada Bu Lurah. Gimana Mas di sana? Nyaman-nyaman saja kan?" Ibu penjual bumbu juga ikut bertanya kepada saya. Akan tetapi sebelum saya menjawab, tiba-tiba Bu Lurah langsung menyampaikan percakapan. "Halah, kamu jangan nyebarin berita yang gak bener, Sri," ucap Bu Lurah. Nah, ternyata ibu penjual itu namanya adalah Bu Sri. "Saya hanya nanya kok Bu, takutnya rumor tentang rumah itu benar adanya kan? Masa gak kasihan sama masnya ini?" balas Bu Sri. "Udah Mas, gak usah didengerin kata ibu-ibu itu," Bu Lurah membalas dengan nada yang sedikit meninggi. Karena entah menutupi sebuah fakta atau memang ia menepis semua tuduhan yang ada. Di saat itu aku hanya bisa diam dengan penuh keheranan. Mau ikut ngomong takut salah. Diam saja kok malah bingung. Yah, benar-benar gak paham harus apa aku saat itu. Akhirnya setelah pertikaian itu lerai, aku memutuskan untuk kembali pulang ke posko KKN. Takutnya nanti jika terlalu lama di pasar, Prita bisa mengamuk karena bahan masakan belum juga sampai di posko. Sepanjang perjalanan pulang ke posko, aku sambil melihat-lihat sekeliling guna menambah referensi untuk program kerja apa lagi yang akan kami lakukan untuk desa ini. Aku menghentikan motor CB ku mendadak karena tiba-tiba dari arah semak muncul kucing hitam, dan aku pun tak sengaja menginjak ekornya dengan ban motor. "Astagfirullah, Ceng, koceng," umpatku. Ketika kejadian itu, aku tiba-tiba teringat dengan mitos bahwa ketika bertemu dengan kucing hitam, maka itu adalah sebuah pertanda akan ada kejadian buruk yang menimpa. Tapi kembali lagi aku mencoba berprasangka baik. Aku mencoba menepis semua pikiran-pikiran negatif yang muncul saat itu. "Assalamualaikum, Prit, Meta, ini taruh di mana?" Aku masuk ke rumah sambil membawa barang belanjaan yang telah kubeli di pasar. Tak ada jawaban yang kudengar. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam sambil memanggil Prita. Ternyata ia berada di samping rumah, sedang menggali talas, entah untuk apa. Oh iya, jadi di sebelah posko yang kami tempati itu ada banyak sekali tanaman talas yang memang sengaja ditanam, dan juga di selang-seling pohon talas itu ditanami juga pohon pisang yang tertata rapi dan berurutan. Ada satu tempat yang paling berbeda dengan yang lain. Ketika yang lain satu rumpun paling banyak berisi 2 hingga 3 pohon, yang ini begitu rimbun sekali, berisi lebih dari 5 pohon pisang dalam satu rimbunan.
Kamu ngapain toh nyari talas segala, Prit? Ucapku sambil menaruh barang belanjaan yang sedari tadi masih ku bawa dengan satu tangan. Sengaja, ingin aku goreng aja ini nanti talasnya, balas Prita sambil membersihkan talas dari gumpalan tanah yang menempel. Ini udah aku belikan ayam sama keperluan dapur lainnya. Udah kamu cepetan masak, udah lapar ini aku. Prita hanya mengangguk pelan setelah mendengar ucapanku. Tatkala itu juga, aku tiba-tiba baru sadar jika teman-temanku yang laki-laki tak ada di rumah. Lalu aku menanyakan kemana perginya mereka semua, dan kenapa juga yang perempuan hanya Prita dan Meta saja, sedangkan yang lain entah kemana. Itu tadi mereka diajak berkeliling sama anak-anak desa. Sebenarnya aku juga mau ikut, tapi nanti yang masak siapa? Balas Prita. Iya bener, kalau tadi kamu balik lebih cepat mah kita udah ikutan juga ya Prit. Imbuh Meta yang saat itu sedang memasang tabung gas 3 kiloan. Ya maaf, kalau gak lama tadi aku ketemu Bu Lurah, Pak. Ya maaf, kalau agak lama tadi aku ketemu Bu Lurah pas waktu beli bumbu di pasar. Malah Bu Lurah debat sama penjual bumbu yang bikin aku lama di sana. Jelasku pada Prita dan Meta. Prita membawa talas yang sudah ia cabut dan bersihkan dari tanah yang menempel dengan besek. Besek adalah anyaman bambu yang berbentuk kotak. Biasanya tempat ini dipakai orang Jawa ketika kenduri. Dan dibawalah masuk untuk selanjutnya ia kupas. Melihat Prita sedang sibuk dengan urusannya, aku meminta Meta untuk membersihkan ayam yang baru saja aku beli. Dan aku membantu mengupas bawang dan menyiapkan bumbu lainnya. Prit, ini butuhnya berapa? Aku menanyakan jumlah bawang dan bahan yang lain untuk aku bantu kupas. Takutnya nanti malah akan terlalu banyak dan mengakibatkan bumbunya akan terbuang sia-sia. Bawangnya 9 aja, terus bawang putih sama kemiri pakai 4 saja, balasnya. Oh, siap kalau begitu mah, kataku. Saat itu kami begitu asik di dapur, sampai tiba-tiba perasaan tidak enak terlintas di kepalaku. Aku buang air panas bekas rebusan talas di sana, gak apa-apa kan? Tanya Prita kepadaku. Prita kala itu baru saja membuang air panas bekas rebusan talas di bawah pohon pisang yang paling rimbun itu. Kenapa kamu buang ke sana? Bukannya dibuang ke depan pintu aja malah deket. Toh sama-sama di tanah, tanyaku. Kupikir karena pohonnya paling rimbun. Aku kira itu pohon pembohong, Sam. Takutnya kan kalau dibuang di bawah pohon yang ditanam kan nanti takut bikin akarnya mati karena kepanasan. Prita menjelaskan alasannya mengapa membuang air bekas rebusan di bawah pohon itu. Namun setelah aku pikir memang ada benarnya juga. Memang rumpun pohon pisang itu terlihat tak terawat. Jadi wajar saja jika Prita memilih tempat itu untuk membuang air bekas rebusan. Setelah masakan siap, tepat ketika azan duhur berkumandang, tak lama setelahnya suara riuh datang dari luar rumah, menandakan teman-temanku telah kembali pulang. Setelah semua berkumpul, akhirnya kami menyantap hidangan yang disiapkan. Walau hanya sop ayam dan ditemani sambal serta cemilan talas goreng, kami sangat menikmati sajian itu. Kami berbicara sampai tak terasa hari sudah menjelang asar. Oh iya, selama 1 minggu di awal kami memang belum menjalankan program kerja, karena kami di awal baru menyusun rencana dan menentukan proker apa saja yang bakalan kami laksanakan di desa ini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat ini jam masih menunjukkan sekitar 19.30 atau selepas Isya. Nah, asal kalian tahu bahwa malam ini
adalah awal dari segerombolan teror yang kita alami ketika KKN di rumah ini. Saat itu, aku masih berada di ruang tengah, sedang berbincang singkat dengan Theo, Simon, dan Rahmat. Di tengah percakapan kami yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba kami semua dikagetkan dengan teriakan histeris dari kamar perempuan. "Woi, tolongin, ini Prita kesurupan!" Terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Mendengarnya, kami sontak panik dan langsung berlari menuju bilik kamar yang dimana menjadi sumber suara itu berasal. Minggir dulu biar aku coba tanganin," ucapku sambil mendekati Prita. Ketemu, tolong ambilin gelas air," imbuhku. Benar saja, saat itu Prita benar-benar kesurupan. Namun anehnya, ketika ia kesurupan, Prita selalu memandang kegelapan. "Ini Sam, airnya." Meta menyodorkan gelas berisi air. Akhirnya aku membacakan doa-doa dan kutiupkan ke gelas berisi air itu. Juga kuminumkan ke Prita yang sedang kesurupan itu. Pada awalnya ia berontak dengan sangat kuat. Bahkan Prita sudah dipegangi oleh sekitar 6 orang, namun tetap tidak kuasa menahan gerakannya. "Benar-benar kesurupan ya anak," umpatku dalam hati. Akhirnya setelah berusaha keras, air itu bisa ia minum. Dan tak lama setelah air itu diminum, Prita langsung lemas dan tak sadarkan diri. Kok aku merasa semakin hari rumah ini semakin aneh ya? Kalian ngerasa nggak sih?" Meta mengerutkan dahi sambil sesekali memandang tubuh Prita yang tengah terkapar tak berdaya di atas kasur lantai. "Udah nggak apa-apa, itu tadi si Prita palingan cuma kecapean aja." Aku mencoba menenangkan suasana, tapi aku yakin tak hanya aku dan Meta saja yang merasakan hal yang demikian. "Oh iya Sam, masa tadi pas aku mau ke kamar mandi, aku dengar suara perempuan nangis di pojokan ruangan tengah," ucap Simon sambil menguap. Wes, kamu itu nggak usah nambah-nambahin orang panik. Kita lu di sini baru beberapa hari. Kita cuma butuh adaptasi aja, iya kan Sam?" balas si Rahmat. Mendengar balasan Rahmat, aku hanya tersenyum dan mengangguk tanda setuju padanya. Mendengar ucapan itu, aku sedikit lega, karena ternyata masih ada yang berprasangka baik tentang rumah ini. Ya, walaupun sebenarnya aku sendiri juga merasa aneh dengan rumah yang saat ini aku tinggali. Namun, mau bagaimana lagi? Aku tak ingin pikiranku ini diketahui oleh banyak orang. Ketakutannya nanti malah membuat mereka tak betah di rumah ini dan menghambat program kerja KKN yang sudah berjalan. Keesokan harinya, kami menjalani hari-hari seperti biasa. Memasak, bersosialisasi dengan warga, sholat berjamaah di surau, dan lain sebagainya. Namun, ketika malam menjelang, malam ini kejadian kesurupan terulang lagi. Namun bedanya kali ini yang kesurupan adalah Meta, bukannya Prita. Bedanya adalah ketika Meta kesurupan, ia cenderung hanya diam dan dengan posisi tangan seperti menggendong anak. Langkah yang aku lakukan pun masih sama dengan semalam, memberikan air doa. Namun malam ini aku mencoba berinteraksi dengan sosok yang merasuki tubuh Meta. Namun ternyata percuma. Sosok itu tak mengeluarkan kata sedikit pun. Siapa kamu? Mau apa kamu di dalam tubuh temanku?" ucapku menggertak sosok yang sedang merasuki tubuh Meta. Namun bukannya bicara, sosok itu hanya melototkan mata ke arahku. Setelah kejadian ini sudah mulai kelewatan, akhirnya ku coba melantunkan ayat kursi saja. Kuharap dengan begitu, sosok ini bisa keluar dari dalam tubuh Meta. Dan benar saja, seketika
Setelah aku selesai melatunkan ayat itu, tubuh Meta seketika berontak dan Meta akhirnya terjatuh. Namun di sini Meta tidak pingsan. Ia hanya menanyakan kenapa dia bisa ada di sini. "Lah, kamu tadi emangnya nggak sadar kalau dari tadi kamu udah di kamar?" tanya Prita memastikan keadaan temannya itu. Karena memang Meta tadi sejak selepas pulang dari surau, ia langsung masuk ke dalam kamar. Itu kata Prita. Namun penjelasan yang disampaikan oleh Meta justru sebaliknya. "Aku tadi sore kan mau mandi. Nah, pas aku sampai di sumur samping bilik kamar mandi, aku lihat ada ibu-ibu sedang menggendong anaknya. Nah, begitu aku sapa, ternyata ibu itu mukanya pucat. Nah, setelah itu aku lupa. Malah bangun-bangun udah di kamar saja." "Met, kamu tadi ikut kami ke surau loh. Orang kamu aja juga ngobrol sama kita semua tadi." Theo mencoba menanggapi pernyataan Meta dan disusul juga dengan ucapan Prita. "Iya, Met, kamu tadi aja sholat di sampingku kok." "Beneran, Prit. Aku tadi ingatnya cuma pas mau mandi saja. Aku beneran gak ingat kalau aku tadi ke surau," ucap Meta menjelaskan dengan nada sedikit tinggi. Mendengar ucapannya, aku yakin jika Meta tak berbohong pada kami. Wes, sudah. Udah gak usah ribut. Masalah gini aja kalian ributin. Baiknya sekarang kita istirahat saja. Besok lanjutkan pembuatan acara desa supaya cepat tahu program kerja apa yang akan kita lakukan di desa ini. Aku mencoba memotong kejadian yang mereka alami mengenai kejadian janggal ini. Akhirnya, kita tiba di malam itu. Aku melanjutkan percakapanku dengan teman ketigaku dan anak perempuan memilih untuk mengistirahatkan badan di kamar. Sam, kamu ngerasa gak sih sama rumah ini?" tanya Rahmat membuka dialog. Memang gerak-gerik Rahmat jika kulihat sedikit aneh saja akhir-akhir ini. Nampaknya ia juga sudah mulai mengetahui tentang kejanggalan yang ada di dalam rumah ini. Aku memilih tak menjawab dan meneruskan hisapan rokokku yang baru saja aku bakar. Kedua alis Rahmat saling bertaut melihatku tak menjawab pertanyaannya. Ia meletakkan rokoknya di atas asbak. "Udah jujur aja, Sam. Aku merasakan ada hal yang gak beres di rumah ini," kata si Rahmat. "Nanti kita keluar cari angin bentar, akan kuceritakan, tapi jangan di rumah ini," sahutku pelan sambil meneruskan rokok hisapanku yang teramat sangat nikmat ini. "Nah gitu tong, kalau ada apa-apa itu cerita, bukannya malah dipendam sendirian," kata Theo lambat. Nada bicaranya seolah memberikan isyarat bahwa dia juga sedang penasaran dengan apa yang terjadi di rumah ini. Namun Theo adalah pribadi yang pendiam. Jadi ia lebih memilih untuk memendam kejadian-kejadian yang menurutnya tak perlu untuk diungkapkan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Kami berempat memutuskan untuk jalan-jalan sebentar keluar sambil membicarakan kejadian yang ada di dalam rumah ini. Sambil ditemani terangnya sinar rembulan, saya mencoba sedikit memancing percakapan dengan sekelumit pertanyaan kepada ketiga kawanku itu. "Emang kalian ngerasain apa di rumah itu?" kataku pelan sambil menatap mereka dengan bertanya padanya. Saat itu aku lebih memilih untuk tidak membuka mulut terlebih dahulu, dengan harapan bahwa temanku menceritakan kejadian yang benar-benar dia alami tanpa ada unsur yang cocok logi dari ceritaku. "Jadi pas kemarin si Prita kesurupan, aku sama Theo kan sedang duduk di ruang tengah. Nah pas itu kan Theo izin ke kamar mandi. Kutanya apa mau aku temenin atau enggak. Tapi si Theo nggak mau aku temenin, Sam. Pas aku sendirian di sana, tiba-tiba pintu depan diketuk. Setelah ku buka, ternyata si Theo dari luar. Padahal kan dia tadi ke belakang. Nah anehnya kenapa dia tiba-tiba dari arah depan. Akhirnya aku bukakan pintunya.
Pas aku buka, Theo langsung masuk dan berjalan menuju kamar, tapi sama sekali nggak bicara. Pikirku dia kelelahan kan, karena seharian banyak kegiatan sama anak-anak. Akhirnya aku nggak mikir aneh-aneh saat itu. Nah, puncaknya adalah pas aku duduk lagi ke kursi ruang tengah, si Theo tiba-tiba datang dari arah belakang. Itu loh, lorong menuju kamar mandi. Pas kutanya kenapa dia tiba-tiba masuk dari pintu depan, di sini bikin aku merinding. Masa dia menjawab, "Duh, aku aja dari tadi di kamar mandi, Mat. Aku tadi kebelet, makanya agak lama." Akhirnya aku berdebat tuh sama Theo. Orang aku tadi beneran denger dia ketok pintu, terus aku bukain, dan bener aku yakin banget kalau itu si Theo, Sam. Aku gak buta, ucap Rahmat dengan nada menggebu-gebu. Melihat itu, aku hanya tersenyum dan balik tanya, "Itu kejadian jam berapa, Mat? Tapi bentar, coba aku tanya ke Theo. Jangan-jangan kamu cuma dikerjai sama dia." Hahaha, ucapku sambil bercanda. "Itu kejadian jam 1-an sih, Sam. Tuh, tanya aja sama Theo. Awas aja kalau saat itu aku cuma dijahilin. Tak bakar kamu yo." Beneran, Sam. Malam itu aku beneran ke kamar mandi. Mana ada aku berani bercanda begituan," balas Theo memastikan bahwa dirinya saat itu benar-benar tidak menjahili Rahmat. Ya wis. Kalau kamu ada nggak, Mon?" tanyaku pada Simon yang sedari tadi ketika berjalan. Ia hanya diam termenung dan tak seperti biasanya yang banyak omong dan ngelantur. "Aku nggak ada," ucap Simon dengan nada datar. Melihat semuanya yang sudah mulai menyampaikan keanehan yang dialami, akhirnya aku membuka mulut soal kejanggalan yang aku alami, bahkan ketika di hari pertama aku memasuki rumah itu. Nah, kalau aku sebenarnya nggak semenakutkan kalian sih. Aku cuma ketemu sama 3 sosok perempuan saja, dan kayaknya mereka juga nggak mempunyai niat untuk ganggu. Tapi semenjak kejadian Prita kesurupan saat itu, aku jadi tidak bertemu dengan mereka lagi tuh, ucapku. Sebenarnya ada beberapa kejadian yang memang tidak aku sebutkan. Ketakutannya nanti malah membuat mereka semakin tidak betah tinggal di dalam rumah itu. Malam itu kami bercerita sambil berjalan menelusuri jalanan desa. Tak terasa kami sudah berjalan lumayan jauh dari posko. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang dan beristirahat guna mempersiapkan tenaga untuk kegiatan esok hari. Rahmat membuka pintu depan dengan perlahan, karena memang kami pulang sudah lumayan larut. Takutnya nanti yang lain akan merasa terganggu dengan kepulangan kami malam itu. Rahmat berjalan masuk terlebih dulu, disusul Theo dan aku. Belum ada 5 menit Rahmat masuk ke dalamnya. Ia langsung berteriak yang membuat kami semua bingung serta kaget. "Woi coy, ini kan Simon di kamar," teriak Rahmat sambil berlari menghampiri kami yang saat itu masih di ruangan tengah depan TV. "Woi coy, Simon ada di sini. Kayaknya tadi kan ikutan keluar bareng sama kita bertiga kan?" Dengan nada bicara terbata-bata, Rahmat menceritakan kepada kami tentang hal apa yang membuatnya sampai teriak begitu kerasnya. "Ada apaan sih? Malam-malam gini bukannya tidur malah teriak-teriak. Ganggu orang mau tidur tahu." Prita keluar dari dalam bilik kamar dan mendekati kami ke ruangan tengah. "Prit, masa si Simon tidur di sana? Padahal tadi pas kita keluar dia ikutan juga loh," sahut si Rahmat. "Lah emang dari tadi Simon di posko kok. Dia tadi bantuin aku nyiapin materi buat anak-anak TPA besok," kata Prita dengan nada sedikit serak. Ia pun berjalan menuju sofa di depan TV dan ikut kami ngobrol malam itu. Sebentar Prit. Katamu tadi Simon bantuin kamu. Ini tadi beneran dia ikut kami bertiga jalan-jalan keluar loh. Kami bertiga melihat semua." Aku mencoba bertanya dengan Prita yang kebetulan duduk berhadapan denganku kala itu. "Iya Sam, kalau yang lain belum tidur mah bakalan aku tanyain mereka juga buat buktinya." Dari nada bicaranya, aku bisa memastikan
kalau Prita sama sekali tak berbohong pada kami. Kok semakin aneh sih kejadian yang kita alami? Ini loh masih belum genap 1 minggu ada di sini. Masa iya udah dapat gangguan kayak gini aja sih? Theo ikut nimbrung di tengah obrolan kami. Memang tak bisa dipungkiri, kejadian yang kita alami ini memang sudah tak bisa dibilang wajar. Terlebih lagi gangguan yang ada sudah semakin menjadi. Pada mulanya, aku mengira rumah ini hanyalah rumah yang kosong biasa saja. Bertemu dengan mereka pun aku bisa bilang adalah kejadian yang wajar. Karena apa? Ya, memang rumah yang tak ditinggali oleh manusia itu wajar bila ada sosok makhluk halus yang mengisinya. Namun, kejadian demi kejadian ini membuatku merasa sedikit muak sekaligus penasaran. Jujur saya sangat penasaran dengan rumah ini. Terlebih lagi ada sekelumit pesan dari kakekku yang sepertinya ada hubungannya dengan rumah yang saat ini menjadi tempatku berteduh. Kamu udah ditunggu, Nak. Itu adalah salah satu penggalan pesan yang paling aku ingat ketika saat itu bapak menyampaikan pesan kakek. Entah apa yang dipikirkan kakekku sampai dia memberikan pesan seperti itu padaku. Udah, coba besok kita tanya Pak Lurah saja, Sam. Sambil cari-cari informasi lagi sama warga sekitar pas besok di surau. Sekarang mending kita lanjut tidur saja. Takutnya malah kita gangguin yang lain yang sedang istirahat. Prita mencoba memberikan saran dari masalah yang malam ini kita temui. Memang benar, rumah ini adalah rumah kepemilikan Pak Lurah yang konon katanya tidak ditempati karena anaknya tidak mau. Kenapa sih anaknya nggak mau nempatin rumah bagus ini? Padahal kan udah tinggal nempatin aja. Palingan tinggal beli beberapa perabotan buat pelengkap dan pemanis ruangan aja kan? Tiba-tiba Rahmat menyela di tengah lamunanku. Jika dipikir, memang ada benarnya juga ketika Rahmat mempunyai pikiran seperti itu. Secara zaman sekarang, orang-orang sedang dalam kesulitan dalam hal ekonomi. Lah, setidaknya dengan menempati rumah yang diberikan atau dibuatkan oleh orang tua, itu harusnya sedikit menyimpan uang dan bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Dari kejanggalan itulah kami mulai curiga, jangan-jangan ada sesuatu di rumah ini. Namun kembali lagi kami memilih untuk menyudahi percakapan. Dan pada akhirnya kami semua menuju tempat istirahat dan tidur demi mengumpulkan energi untuk bersiap menghadapi kegiatan esok hari. Singkatnya, hari itu kami menjalani kegiatan seperti biasa. Semua berjalan lancar dan tanpa kendala. Nah, saat berjalan pulang dari warung sekitar habis Isya, saya sempat bertemu dengan Pak Lurah yang kebetulan beliau sedang mendapatkan beberapa warga di pos ronda. Assalamualaikum Pak, izin saya mau tanya. Aku melangkahkan kaki mendekati tempat di mana Pak Lurah duduk di sebuah kursi panjang yang ada di samping pos. Weh, silakan Mas. Santai saja, sini sambil duduk. Masa iya ngobrol sambil berdiri? Kata Pak Lurah, beliau mempersilahkan duduk. Suara warga membuat saya harus berbicara lebih keras. Karena memang seperti inilah keadaannya jika ada di pos ronda. Aku meletakkan barang belanjaanku dan mulai membuka pembicaraan serius dengan Pak Lurah kala itu. Tapi sebelumnya maaf Pak jika saya lancang. Padahal hari ini masih hari keempat kami memenuhi rumah itu. Tapi kenapa banyak sekali gangguan yang kami dapatkan ya Pak? Kira-kira itu rumah beneran angker atau cuma kami saja yang belum menyesuaikan diri saja ya Pak? Seketika suasana menjadi hening. Warga yang tadinya asyik bertatap muka tiba-tiba saling bertatapan. Oh, nggak apa-apa itu Mas. Palingan itu penunggunya saja yang pengen kenalan.
Ucap salah satu warga yang duduk di samping Pak Lurah tiba-tiba. Nah iya mas, palingan mereka mau kenalan saja sama mas dan teman-temannya, balas Pak Lurah mantap. Malam itu entah mengapa saya merasa bahwa ada sesuatu yang memang disembunyikan dari kami, siswa yang sedang melakukan kegiatan KKN di desa ini. Melihat respon dari Pak Lurah dan warga, saya memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri. Seseorang yang harus saya lalui nantinya. Yang terpenting, saya harus bisa memecahkan misteri ini. Walah, ya sudah Pak kalau begitu. Terima kasih ya Pak. Izin saya pamit balik dulu. Takutnya nanti kemalaman. Malah saya nggak ada jatah makan malam. Hehehehe. Ucapku sambil tertawa kecil. Silakan mas, hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin bapak saja, balas Pak Lurah sambil mempersilahkan aku pulang. Baru saja aku menginjakkan kaki di halaman posko, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari dalam. Sontak aku masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba ada perasaan bahwa akan ada hal menakutkan yang akan terjadi malam ini. Woi, masa kamu pegang tangan aja nggak kuat? Kamu laki-laki loh. Terdengar suara Meta dari dalam rumah. Beneran nih nggak kuat aku. Gila ini kuat banget si Prita ngamuknya. Mendengar ada keramaian di dalam, aku langsung menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Benar saja, kekhawatiranku benar-benar terjadi. Ketika aku masuk ke dalam rumah, terlihat teman-temanku sedang berkerumun di ruang tengah. Aku pun mendekati mereka dengan penuh rasa penasaran. Belum sampai terlalu jauh aku melangkahkan kaki, tiba-tiba Simon terlempar dari kepadatan itu. Weh! Teriak Simon sesaat setelah terhempas. Ternyata malam itu Prita kesurupan lagi. Namun kali ini sedikit berbeda. Sosok yang ada di dalam tubuhnya seperti sedang mengamuk dan marah. Ini kenapa kok tiba-tiba Prita kesurupan gini sih? Tanyaku pada Meta yang saat itu sedang memegangi tangan kiri Prita. Aku juga nggak tahu. Tadi pas aku mau ke kamar mandi, aku lihat Prita jalan ke arah pohon pisang itu. Aku ngiranya paling nggak ngapa-ngapain kan. Taunya balik-balik dari kamar mandi, aku lihat Prita tergeletak di samping pohon. Jelas Meta kepada aku. Jujur saja, saat itu aku curiga kalau Prita mengulangi kejadian yang sama dengan kemarin. Ya, benar sekali. Dia membuang udara panas di bawah pohon pisang itu lagi. Coba kalian minggir dulu, biar aku coba komunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh Prita ini. Aku mendekati kepalaku ke arah telinga sebelah kirinya. Lalu aku mencoba mengajak sosok itu bicara. Kamu ada maksud apa sampai mengganggu temanku? Ucapku lirih. Tanpa aku sangka ternyata sosok yang sedang merasuki Prita menjawab pertanyaanku. Nah, di sini mungkin saya hanya ingin menyampaikan yang inti saja. Karena takutnya nanti jika terlalu detail, teman-teman bisa tahu lokasi KKN-ku ini. Di saat aku mulai bertanya tentang kenapa sosok itu mengganggu kami, seketika saat itu juga tiba-tiba terlintas di benakku kilas balik dari rumah yang kami tempati sebagai posko ini. Melihat kejadian demi kejadian yang dulunya pernah terjadi di rumah ini, sontak membuatku merasa ngeri. Bukan karena melebih-lebihkan cerita, namun kejadian yang dulunya ada di rumah ini adalah perbuatan yang sangat tak manusiawi dan sangatlah keji. Kala itu, aku ditampilkan pada kondisi rumah ini pada zaman dulu. Asalkan kalian tahu, rumah ini ternyata dulunya adalah rumah yang dijadikan tempat disandranya para gadis-gadis desa. Di rumah ini ada gadis diperkosa,
dan ada beberapa bahkan sampai hamil. Namun kekejian mereka tak hanya sampai di sini saja. Mereka bahkan tak segan membunuh dengan cara mengubur hidup-hidup para gadis ini. Saat itu aku mendapatkan sebuah informasi yang menggeparkan tentang siapa di balik sosok 3 perempuan yang sedang kutemui sewaktu datang ke rumah ini. Perempuan pertama, ia meninggal pada saat hamil dan dikubur hidup-hidup. Sosok yang kedua ini meninggal karena dikubur hidup-hidup juga, namun ia dikubur dengan anaknya yang baru saja lahir. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling mengerikan. Perempuan ini sebelum meninggal dipaksa mengeluarkan anak yang ada di dalam kandungannya dengan cara menyayat perut, dan setelahnya ia dikubur hidup-hidup pula. Mungkin kalian bertanya, kenapa akhir-akhir ini sering terjadi kesurupan, bukan? Jadi ternyata pohon pisang yang rumputnya rimbun itu adalah tempat pemakaman para korban. Mereka dikubur di sana, dan entah sebagai penanda atau apa, akhirnya tempat itu ditanami pohon pisang. Saat aku mencoba bertanya tentang maksud dan tujuan dari sosok ini mengganggu kami, sayangnya ia tak mau bicara dan menyampaikan pesannya. Setelah dirasa sosok yang ada di dalam tubuhnya tak bisa untuk diajak berkomunikasi, saya menyuruh teman-teman untuk membantu membaca doa-doa pendek dengan harapan semoga sosok yang ada di dalam tubuh Prita segera keluar. Dan alhamdulillahnya, usaha itu berhasil. Akhirnya malam itu kami tidur dengan perasaan was-was. Pertanyaan yang selalu aku pikirkan adalah, mau sampai kapan teror ini berakhir? Oke sobat, sampai di sini dulu. Bersambung dan akan kita lanjutkan di esok harinya. Salam dari Bang Fawa.